pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin. Sebelumnya kita absen dulu ya. Apakah masuk semua? Ya, kita absen dulu ya. Yang pertama Adelia Putri. Ya, masuk. Adinda Putri Rahmatika. Ya, masuk. Aida Siti Tasrurullah. Ya, masuk. Akmal Latif Hidayat. Ya, masuk. Alga Surya Kusuma. Ya, masuk. Al-Kahfi Adi Pratama. Ya, masuk. Ya, berarti hari ini nihil ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan mengevaluasi pembelajaran yang kemarin, yang 1 minggu lalu. Apakah masih ingat? Ya. 1 minggu yang lalu Ibu menerangkan tentang bab apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Ibu menerangkan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela meliputi apa aja? Ayo, siapa yang masih ingat? Al-Kahfi masih ingat? Ya, betul. Yang pertama fitnah. Yang kedua apa? Ayo, yang masih ingat? Ya, betul. Namimah. Yang ketiga? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, ghibah. Pinter, masih pada ingat semua. Dan pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Apakah kalian sering membaca Al-Quran di rumah? Ayo, siapa yang sering membaca Al-Quran di rumah? Iya, pinter. Lanjutkan ya. Terus, Adel, di rumah sering membaca Al-Quran apa tidak? Iya, pinter. Akmal, jarang-jarang Bu. Loh, kok jarang? Iya, gak apa-apa. Ibu mohon mulai hari ini kalian semua harus sering membaca Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat dalam sehari. Syukur-syukur bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz. Yang penting bisa rutin dan istiqomah. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Kembali ke materi yang awal tadi, yaitu membahas tentang apa tadi? Iya, betul. Membahas tentang adab membaca Al-Quran. Sebelumnya Ibu mau tanya lagi. Apa itu adab? Ya, siapa yang tahu? Apa itu adab? Iya, betul. Adab itu perilaku atau tata krama. Jadi, adab membaca Al-Quran adalah perilaku atau tata krama dalam membaca Al-Quran. Selain itu, kalian juga harus tahu apa itu pengertian membaca Al-Quran. Ayo, siapa yang sudah tahu pengertian membaca Al-Quran? Kok pada diam semua? Gak ada yang tahu? Iya, didengarkan ya. Pengertian membaca Al-Quran adalah memahami Al-Quran sebagai firman Allah atau wahyu Allah. Jadi, kalau membaca Al-Quran tidak boleh asal-asalan. Ya, tidak boleh asal-asalan. Kalau bisa, kalian
sambil memahami artinya, mengangan-angankan artinya, ya. Dan yang paling penting, kalian harus tahu dan memahami makharijul hurufnya dan tajwidnya. Karena Allah sudah memerintahkan dalam Al-Quran di surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi surah apa tadi? Iya betul, surah Al-Alaq ayat 1. Ayo coba diulangi bersama, dibaca bersama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat 1 tadi yang sudah kita baca merupakan dasar perintah membaca Al-Quran. Sekarang lanjut ke tujuan membaca Al-Quran. Ayo yang pertama apa ayo? Iya, yang pertama mengikuti petunjuk Allah. Yang kedua, yang kedua mempertebal keyakinan dan kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, siapa yang sudah tahu? Yang ketiga, mendapat rahmat Allah. Dan yang keempat, mendapat obat hati. Buat yang lagi sedih-sedih, bisa dibuat dengan membaca Al-Quran biar hatinya tenang. Setelah kalian mengetahui tujuan dari membaca Al-Quran, kalian juga harus tahu keutamaan dari membaca Al-Quran. Siapa yang sudah tahu keutamaan dari membaca Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu? Tunjukkan jari. Ya, apa? Yang pertama? Ya, betul. Mendapat pahala berlipat. Yang kedua? Siapa yang tahu? Ya, apa? Iya, yang kedua mendapat syafaat di akhirat. Selanjutnya, yang ketiga, ada? Tahu? Iya, yang ketiga memuliakan orang tua di akhirat. Dan yang keempat, mendapat tempat di surga. Selanjutnya, adab membaca Al-Quran. Dalam adab membaca Al-Quran, kita lihat di papan tulis ini. Kita baca bersama. Yang pertama ada apa? Ayo. Yang pertama, membaca Al-Quran di tempat yang suci. Maksudnya, kita membaca Al-Quran itu harus di tempat yang suci. Suci dari najis, kotoran, ya. Paham kan? Ya. Dan yang selanjutnya, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalian kalau sholat menghadap kemana? Iya, betul, menghadap ke kiblat. Membaca Al-Quran juga gitu, lebih baiknya menghadap kiblat. Dan selanjutnya, disunahkan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas besar. Maaf, tadi maksud ibu hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalian kalau pas lagi datang bulan, berarti tidak boleh membaca Al-Quran karena disunahkan dalam keadaan suci. Berarti kalian harus punya wudhu, bukan harus keadaan suci. Dan yang selanjutnya, memohon perlindungan dari godaan setan. Ayo, maksudnya kita membaca apa? Memohon perlindungan dari godaan setan. Iya, betul, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu
billahi minasyaitonir rajim. Dan dilanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, membaca menurut tertib mushaf. Maksudnya gimana? Siapa yang tahu? Ya, tertib itu urut. Jadi kalian kalau membaca Al-Quran harus urut, mulai dari juz 1, juz 2, juz 3. Gak boleh juz 1 langsung juz 30, ya, supaya bagus. Kemudian dilanjut sujud tilawah. Sujud tilawah bila bertemu ayat sajadah. Ayat sajadah. Siapa yang tahu ayat sajadah? Siapa yang tahu bacaan dari ayat sajadah? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Ayat sajadah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedelapan, merendahkan dan memerdukan bacaan dengan tartil. Bacanya harus dengan tartil. Ya, jadi kalian harus menggunakan panjang pendek karena harus tartil dan memerdukan. Suaranya dimerdukan, ya, biar enak didengarnya. Dan selanjutnya berhenti untuk berdoa ketika membaca ayat rahmat dan ayat azab. Dalam poin ini kalian harus tahu artinya dulu. Itu pas ayat rahmat atau ayat azab. Dan dilanjut memperbanyak menghatamkan membaca Al-Quran. Jadi dalam menghatamkan membaca Al-Quran, kalian harus punya target. Seumpama dalam 1 bulan ingin hatam, jadi kalian sehari harus membaca 1 juz. Syukur-syukur mau 1 juz, 2 juz, malah lebih cepat hatamnya. Selanjutnya menghindari bercanda dan mendengarkan dengan seksama ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau ada yang membaca Al-Quran, kalian harus mendengarkan, nggak boleh bercanda sendiri. Karena kalian cuma mendengarkan aja sudah dapat pahala. Apalagi kalau kalian malah mau membacanya. Selanjutnya, menutup bacaan dengan memahabenarkan Allah dengan segala yang termaktub dalam Al-Quran. Maksudnya dalam poin ini dengan membaca apa? Ayo, siapa yang tahu? Dalam poin yang ke-12 ini. Iya, benar. Dengan membaca Shadaqallahul Azim, yang artinya maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan yang terakhir, mengakhiri dengan doa. Seumpama kalian sudah hatam, berarti sudah membaca juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30, kalian bisa mengakhiri dengan doa. Dengan doa yang ada di halaman paling belakang. Ya, sudah tahu kan? Dan bisa membaca doa Allahumma rahamna. Kalian sudah tahu kan? Doa Allahumma rahamna. Ayo kita baca bersama doa Allahumma rahamna bil Quran, ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
siapa yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham semua, ya kan? Kalau tidak ada yang bertanya. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu bahwa kita sebagai umat Islam setidaknya sehari harus bisa membaca 1 ayat. Berusaha untuk membacanya, ya. Syukur-syukur bisa 1 juz, 2 juz, dan lebih banyak lagi itu lebih baik. Dan selain itu kita harus tahu bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang fasih dan benar. Serta kita semua berharap di akhirat nanti kita mendapat syafaatnya dan ditempatkan di surganya nanti. Amin, Allahumma amin. Dan berhubung waktunya sudah selesai, Ibu akan kasih tugas. Dibuka LKS-nya. Dibuka LKS halaman 30. Nah, ini untuk tugas di rumah dan dikumpulkan minggu depan dan Ibu akan menilainya. Saya kira sudah cukup. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.